Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan dan Bi. Kali ini aku bakal membahas tentang bayi, yaitu fase merangkak pada bayi. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa buat yang belum subscribe dulu dan like untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan sang buah hati memang menjadi hal yang sangat membahagiakan untuk para orang tua tentunya. Orang tua akan menemani anak-anaknya mulai dari dilahirkan, terus menggendongnya, menyusuinya, kemudian diajak bicara dan bercanda, hingga mereka mulai bisa duduk, terus merangkak, dan kemudian berjalan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan bayi itu salah satunya melalui tahap merangkak. Nah, bagaimana sih proses merangkak itu pada bayi? So, tonton video ini sampai selesai ya, oke? Jadi, bayi mulai merangkak itu di usia 6-7 bulan. Nah, jadi di usia 6-7 bulan itu, bayi akan duduk sendiri, kemudian dia akan mulai merangkak. Dia akan mulai merangkak cepat itu di usia sekitar 10-11 bulan sebelum dia fase rambatan. Apa sih tanda-tanda anak itu siap merangkak? Tanda-tanda anak siap merangkak itu dia tidak akan betah ditidurkan posisi terlentang yang lama, atau kemudian badannya udah kuat untuk duduk sendiri dan berguling dengan cepat dari posisi terlentang ke tengkurap. Kemudian dia tertarik melihat benda-benda atraktif di depan matanya, kemudian dia ingin meraih suatu benda tersebut. Jadi, nanti merangkak yang betul akan melatih keseimbangan motorik dan keseimbangan di otak. Nanti akan ada posisi cross crawl namanya. Jadi, tangan kanan dengan kaki kiri, terus tangan kiri dengan kaki kanan. Jadi, kayak selang-seling gitu. Dia akan merangkak dengan cepat. Itu berarti motorik dan keseimbangan di otaknya sudah bertumbuh. Nah, bagaimana jika anak melewati fase merangkak tersebut? Pada beberapa anak memang ada fase merangkak yang dilewati. Menurut dokter anak itu sebetulnya tidak menjadi masalah besar karena kita hidup tidak dengan merangkak, tapi kita hidup dengan duduk kemudian berjalan. Cuma kalau di fase merangkak itu sebagian besar anak akan menggunakan otot keseimbangannya tersebut. Jadi tangan kanan dengan kaki kiri, tangan kiri dengan kaki kanan untuk meraih benda. Jadi melatih otot-ototnya dengan cepat untuk sebelum fase rambatan. Tapi ada juga loh anak yang dari duduk kemudian 9 bulan dia langsung fase rambatan, jadi tanpa melalui fase merangkak. Apa yang perlu diwaspadai jika anak melewati fase merangkak? Yaitu menurut dokter anak bahwa merangkak itu bukan capaian yang terlalu penting, sehingga nanti dilihat usia 9 atau 10 bulan itu sudah rambatan atau belum. Kita lihat apakah ada kekuatan otot-otot di kakinya bagaimana untuk dia nanti di usia 11 bulan rambatan sampai dengan berjalan di usia 1 tahun. Nah, apabila ada keterlambatan motorik besar, misalnya belum bisa duduk di usia 6 atau paling lambat 7 bulan, nah itu yang perlu diwaspadai. Atau saat ditengkurapkan anak tersebut, otot lehernya belum kuat, nah itu juga yang perlu diwaspadai. Apakah berat badan mempengaruhi fase merangkak? Berat badan tidak secara langsung mempengaruhi cepat atau tidaknya merangkak. Cuma memang beberapa bayi apabila berat badannya terlalu berat, dia akan malas untuk bergerak. Itu yang perlu distimulasi lebih. Jadi kita bantu tengkurapkan, kita taruh benda yang lebih jauh. Nah, itu juga akan melatih motorik lainnya seperti apakah dia tertarik dengan benda tersebut. Nah, terus itu juga akan menstimulasi dia untuk merangkak. Tahap merangkak pada bayi dimulai dari dia duduk sendiri dulu, bolak-balik dari terlentang, terus duduk sendiri, kemudian terlentang lagi, terus berguling, baru dia akan mulai
merangkak. Nah, bagaimana sih cara merangsang anak untuk bisa merangkak? Supaya anak bisa merangkak, diberikan alas yang empuk, kemudian yang datar, tapi tidak terlalu keras. Diletakkan mainan yang dia sukai, atau kita rangsang dengan senyuman, dengan tepuk tangan di depan anak, sehingga anak itu ada stimulasi untuk mencapai ke arah rangsangan tersebut. Oke teman-teman, demikian penjelasan aku mengenai fase merangkak pada bayi. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya and like-nya untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Share juga ya ke teman-teman kalian supaya tahu juga info kesehatan ini. Makasih udah nonton videoku kali ini, nonton juga video aku yang lainnya dan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.